Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Zarsmadi Putri dari kelas manajemen E. Tujuannya saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntansi manajerial. Saya akan menjelaskan beberapa hal yang telah saya pelajari. Dalam pengambilan keputusan manajerial, perusahaan membutuhkan alat analisis yang mampu menggambarkan hubungan antara biaya, volume produksi, atau penjualan dan laba. Salah satu pendekatan yang sering digunakan adalah analisis CFP atau analisis cost, volume, and profit. Analisis ini memungkinkan perusahaan untuk memahami bagaimana perubahan dalam biaya dan volume penjualan akan mempengaruhi laba usaha. CFP ini sangat erat kaitannya dengan berbagai elemen penting lainnya seperti biaya produksi, BEP, contribution margin atau CM, contribution margin ratio atau CMR, margin of safety atau MOS, degree of operating leverage atau DOL, hingga pendekatan perhitungan biaya seperti simple costing dan activity based costing atau ABC. Pada dasarnya, biaya produksi dibagi menjadi dua jenis, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap seperti sewa, gaji tetap, dan penyusutan tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Sementara itu, biaya variabel seperti bahan baku, upah langsung, dan biaya listrik untuk produksi berubah sesuai dengan jumlah unit yang diproduksi. Dalam analisis CFP, pemisahan antara kedua jenis biaya ini menjadi penting untuk menghitung titik impas atau BEP. BP itu adalah titik di mana pendapatan perusahaan sama dengan total biayanya yaitu tetap dan variabel, sehingga tidak ada laba maupun kerugian. BP dapat dihitung dalam satuan unit atau BP quantity maupun dalam bentuk nilai uang yaitu BP rupiah. Rumus untuk BP unit adalah biaya tetap dibagi CM per unit, sedangkan BE rupiah dihitung dengan membagi biaya tetap dengan CMR. Contribution margin atau CM sendiri adalah selisih antara harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Ini menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap unit produk terhadap penutupan biaya tetap dan pembentukan laba. Semakin tinggi CM, semakin cepat perusahaan dapat mencapai BEP dan mulai menghasilkan laba. Dari CM juga dapat diturunkan contribution margin ratio atau CMR, yaitu persentase dari pendapatan yang tersisa setelah menutupi biaya variabel dan digunakan untuk menutupi biaya tetap dan laba. CMR sangat berguna untuk analisis dalam bentuk rupiah. Setelah perusahaan melewati titik impas, tambahan penjualan akan langsung menghasilkan laba sebesar CM. Disinilah peran margin of safety atau MOS menjadi penting. MOS itu menunjukkan seberapa jauh penjualan aktual atau yang direncanakan berada di atas titik impas atau BEP. Rumusnya adalah penjualan aktual dikurangi penjualan BEP dibagi penjualan aktual. Semakin besar MOS, semakin aman perusahaan terhadap penurunan penjualan, karena ada jarak yang cukup besar sebelum mengalami kerugian. Untuk menilai seberapa sensitif laba terhadap perubahan penjualan, digunakan degree of operating leverage atau DOL. DOL dihitung dengan membagi CM dengan laba operasi. Kemudian nilai DOL yang tinggi itu menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam penjualan dapat menyebabkan perubahan yang besar dalam laba. Ini penting untuk mengantisipasi risiko dan merencanakan kapasitas operasional perusahaan. Dalam menghitung biaya produksi dan menganalisis profitabilitas, perusahaan bisa menggunakan metode simple costing maupun activity based costing atau ABC. Simple costing atau disebut metode tradisional itu biasanya membebankan biaya overhead berdasarkan satu pembagi seperti jam kerja langsung atau jam mesin. Metode ini cocok untuk proses produksi yang homogen dan sederhana. Namun jika perusahaan memiliki beragam produk dan aktivitas, maka pendekatan ABC lebih akurat. ABC menghitung biaya berdasarkan aktivitas yang benar-benar digunakan dalam proses produksi, sehingga alokasi biaya lebih tepat.
Ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi produk yang menguntungkan dan aktivitas yang boros sumber daya. Dalam implementasinya, manajemen juga mengevaluasi hasil operasional menggunakan istilah favorable dan unfavorable. Hasil itu disebut favorable atau F jika kinerja aktual lebih baik dari yang direncanakan atau menguntungkan. Misalnya biaya lebih rendah dari anggaran atau laba lebih tinggi dari target. Sebaliknya, hasil dikatakan unfavorable atau U jika kinerja aktual lebih buruk dari rencana, seperti biaya lebih tinggi atau penjualan lebih rendah dari target. Evaluasi ini sangat penting dalam variance analysis, terutama untuk melihat efisiensi pelaksanaan anggaran, efektivitas strategi penjualan, serta kinerja keseluruhan bisnis. Dengan demikian, semua elemen yang telah saya jelaskan itu mulai dari analisis CFP, perhitungan BEP, CM, CMR, MOSDOL, pemilihan metode costing, hingga evaluasi favorable atau unfavorable saling berkaitan dan membentuk fondasi kuat dalam pengambilan keputusan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.